Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Peti Pera, mahasiswa IAIN Bengkulu, Prodi PAI, Fakultas Tarbiyah dan Tadris. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang teori lahirnya pemimpin. Nah, lahirnya pemimpin itu dikemukakan oleh beberapa teori. Yang pertama teori genetik, yang kedua teori sosial, selanjutnya teori ekologi, dan yang terakhir teori situasi. Apa sih teori genetik itu? Nah, baiklah, saya akan menjelaskan. Di sini teori genetik maksudnya adalah bakat kepemimpinan yang ada dalam diri seseorang itu telah ada sejak seseorang itu dilahirkan. Nah, kata lain dari teori genetik ini adalah keturunan atau bawaan. Keturunan di sini maksudnya bukan sekedar teori keturunan saja, melainkan faktor genetiknya. Bukan dari faktor sosial ataupun ningrat atau sekedar keturunan saja. Nah, teori ini juga berasumsi bahwa sifat-sifat kepemimpinan itu adalah faktor sejak lahir. Nah, jadi seseorang itu menjadi pemimpin atau tidaknya bukan hanya karena takdir semata. Penganut ini juga merumuskan bahwa kepemimpinan itu dilahirkan. Maka dari itu, pendirian pokok dari teori ini adalah hanya orang-orang yang telah membawa bakat kepemimpinanlah yang mampu menjadi pemimpin di kemudian hari. Selanjutnya yaitu teori sosial. Teori sosial ini yaitu teori yang menjelaskan bahwa pemimpin itu harus disiapkan dan dibentuk, tidak dilahirkan dan dibiarkan berkembang dengan sendirinya. Untuk menjadi pemimpin itu setiap orang dapat melakukannya melalui usaha penyiapan, pendidikan, dan latihan secara intensional. Pendekatan ini juga memandang bahwa pemimpin itu dibentuk dan dipersiapkan. Menurut pendekatan ini, efektivitas kepemimpinan seseorang itu dapat dibentuk dengan kesempatan yang luas dan berbagai kegiatan kepemimpinan ataupun kegiatan pendidikan dan latihan kepemimpinan secara intensif. Dan seseorang juga dapat menumbuhkan dan mengembangkan efektivitas kepemimpinannya. Selanjutnya yaitu teori ekologi. Teori ekologi ini merupakan penyempurnaan dari kedua teori sebelumnya tadi, teori genetik dan juga teori sosial. Penganut teori ini berpendapat bahwa seseorang itu hanya dapat menjadi pemimpin yang baik apabila pada waktu lahirnya telah memiliki bakat kepemimpinan, dan bakat itu kemudian dikembangkan melalui pendidikan yang teratur dan pengalaman-pengalaman yang memungkinkannya untuk mengembangkan lebih lanjut dan bakat yang dimilikinya. Jadi teori ini menggabungkan segi-segi positif dari kedua teori genetis dan sosial. Jadi dapat dikatakan teori yang paling baik adalah teori kepemimpinan ekologi. Selanjutnya yaitu teori situasi. Teori situasi ini beranggapan bahwa munculnya pemimpin-pemimpin itu merupakan hasil dari waktu, tempat, dan keadaan. Nah, kepemimpinan dalam perspektif teori situasi ini mengacu pada pendekatan situasional yang berusaha memberikan model normatif. Teori ini secara garis besar itu menjelaskan bahwa keberhasilan seseorang pemimpin dalam menjalankan tugasnya itu sangat tergantung terhadap situasi dan gaya kepemimpinan yang dipakainya. Untuk situasi yang berbeda, maka dipakai gaya yang berbeda pula. Nah, berdasarkan teori ini, seseorang harus memiliki ataupun mengubah model gaya kepemimpinannya sesuai dengan tuntutan dan situasi zaman. Oleh karena itu, situasi dan kondisi yang menghendaki gaya dan model kepemimpinannya. Baiklah, yang dapat saya jelaskan hanya sekian. Bila ada kurang dan salah kata, saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.